Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahu al-Bukhari. Il hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsan yaumiddin wal malaikati muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal a'lamin wal 'amilin wal muslimin wal mukhlisin wa a'immatil mujtahidin. Husain lalu Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsal Ad-Daris, Syekh Hadratul Syekh Hasan Mas'ali, Syekh Sallallahu Hadratul Syekh Syamsul Arifin, agamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa ba'ana bihim wa barakatihi wa darani wa biniyati sahlah fahmi hadal kitabi wal amali bih. Syai'unillahi lahum wa lana al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Amin. Allahumma anta alladhi an'amta fa'alamta wa anta alladhi fatahta fa'alhamta fa'alhamna wa nakama asramta fa'fahamta wa qulta wa qawlukal haqqu wa wa'aduka sidqu sanukri'uka fala tansa wa qulta wa 'allama al-insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamna Sulaiman wa qulta asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana man anta bi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu. Dan darinya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun laki-laki atau perempuan tentunya yang sudah dewasa
lam yada, tidak meninggalkan, berarti melakukan ya, tidak meninggalkan berarti melakukan, mengerjakan apa? Qaula zuri, ucapan zur, wal amala bihi, dan mengamalkan zur, wal jahla, dan kebodohan. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu hajat pada bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut, pada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan makannya dan minumnya. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa labdulahu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud, dan lafaznya bagi Imam Abu Daud. Di antara penjelasan hadis ini hadis ada dalam kitab Bulughul Maram, Syarah Bulughul Maram, di antaranya adalah Misbahuz Zalam di Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, Allahu yarhamuhu. Beliau menafsirkan, menjelaskan hadis ini, di antaranya adalah sebelum kita bahas lebih lanjut, zur. Apa itu zur? Zur itu batil ma fihi ismun, berarti siapapun yang mengerjakan suatu ucapan yang ucapan itu ada apa? Ada dosa. Siapapun yang melakukan, siapapun yang mengucapkan ucapan yang berdosa, ucapan yang bisa menimbulkan dosa, ucapan yang dilarang sehingga bisa berdosa, gitu ya. Berarti mungkin ucapan di sini bisa masuk ke ucapan-ucapan negatif lah ya, secara keseluruhan ucapan-ucapan negatif. Ya berarti ucapan-ucapan negatif itu diantaranya mencaci, memaki, membuli, menjelek-jelekan, menghasut, ya, pokoknya ucapan lah apa aja ya. Ucapan yang kira-kira ucapan itu bisa menimbulkan dosa. Umpama dia umpama ngomong ucapan apa? Contohnya ucapan yang negatif. Gibah. Hah? Gibah. Ya bisa gibah ya, bisa. Dia umpama menggibah, terus sekaligus tentunya dia lakukan pada saat itu juga. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi, siapapun yang melakukan ucapan yang negatif dan ia lakukan ucapan negatifnya itu, ya, dan dia lakukan ucapan negatifnya itu, maka ini maksudnya buat orang yang puasa ya. Ini maksudnya buat orang yang puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, tidak menginginkan bahwasannya si orang tersebut, ya, bahwasannya si orang tersebut dengan puasanya
bernilai pahala, berarti sia-sia gitu ya, sia-sia. Jadi siapapun yang ketika puasa, terutama yang mungkin puasa wajib seperti saat ini, terus dia melakukan ucapan yang negatif sekaligus juga dia lakukan ucapannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, tidak berkehendak kepada seorang tersebut dalam puasanya kesempurnaan, tetapi bukan berarti Allah butuh kepada hambanya, bukan ya, bukan. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada hambanya, bukan. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, tidak menginginkan kepada orang yang puasa yang melakukan perbuatan atau mengucapkan yang negatif, perbuatan negatif atau ucapan negatif kepada kesempurnaan puasanya, tetapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada makhluk atau hambanya, bukan ya, bukan gitu. Ada juga ulama yang menafsirkan huwa kinayatun an adamil qabuli, puasanya tidak diterima. Jadi seseorang yang puasa terus mengucapkan ucapan yang negatif sekaligus dia melakukannya juga, maka puasanya itu tidak diterima ya, tidak diterima. Nah, pengertian tidak diterima di sini ya, pengertian tidak diterima di sini diantaranya tentunya untuk ulama yang mengatakan seperti Ibnul Munayir, ya betul-betul nggak diterima, nggak sah berarti ya, berpengaruh, berarti itu bisa mempengaruhi kepada puasanya ya, bisa mempengaruhi kepada puasanya. Terus kalau Ibnu Battal menafsirkan hati-hati gitu ya, hati-hati ketika puasa melakukan perbuatan yang negatif, baik melakukan atau berucap, maka kata Ibnu Battal itu dosanya bisa berlipat-lipat ganda, dosanya bisa double, dosanya bisa apa bahasanya lagi, kuadrat ya, kuadrat. Nah itu dia. Jadi kalau menurut Ibnul Munayir, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, secara terjemahannya Allah tidak butuh kepada seorang hamba yang puasa tapi dia melakukan perbuatan yang negatif. Ya, Allah tidak butuh kepada hambanya yang melakukan puasa tapi dia melakukan perbuatan atau ucapan yang negatif supaya bisa meninggalkan makannya dan minumnya ketika puasa. Nah, ini ditafsirkan kalau Ibnul Munayir huwa kinayatun an adamil qabuli. Itu kinayah, maksudnya kinayah itu semacam kalimat sindiran lah gitu ya, kalimat sindiran
itu menunjukkan bahwa berarti puasanya tidak diterima menurut Ibnul Munayyir. Seseorang yang puasa melakukan atau mengucapkan yang negatif yang bisa menimbulkan dosa, menurut Ibnul Munayyir tidak diterima puasanya, maka berarti kemungkinan tidak sah. Kemungkinan tidak sah. Itu mempengaruhi menurut Ibnul Munayyir. Kalau menurut Ibnu Battal, waspada, hati-hati kalau lagi puasa melakukan yang negatif yang dapat menimbulkan dosa, maka itu dosanya bisa berlipat-lipat, bisa kuadrat gitu ya, menurut Ibnu Battal. Sedangkan menurut Al-Qastolani, ya, kalau menurut Al-Qastolani maknanya, pengertiannya, penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, tidak berkeinginan kepada si hamba tersebut ketika puasa dia melakukan yang negatif yang bisa menimbulkan dosa. Allah tidak berkeinginan kepada hamba tersebut sehingga dia bisa meninggalkan makan dan minumnya ketika puasa. Berarti seolah-olah kalau gitu apa? Berarti orang yang puasa terus dia melakukan yang negatif menimbulkan dosa, berarti sama aja dia nggak makan, sama aja berarti dia nggak puasa. Iya, sama aja dia berarti nggak puasa, ya. Sama aja berarti dia nggak puasa, gitu ya. Sama aja dia berarti nggak puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, tidak berkehendak kepada si hambanya yang puasa itu yang melakukan perbuatan negatif yang bisa menimbulkan dosa, bahwa dia puasa tapi disebut puasa enggak. Justru sama aja, bahasanya lu sama aja enggak puasa gitu ya, sama aja enggak puasa. Berarti Allah tidak berkehendak, tidak menginginkan kepada hambanya itu dia puasanya apa? Sah gitu ya. Puasanya dianggap sah. Puasanya betul-betul puasa enggak. Ya, justru sama aja enggak puasa gitu. Namun pengertiannya bukan berarti Allah butuh kepada makhluk, ya, bukan berarti Allah butuh kepada makhluk, ya, bukan berarti Allah butuh kepada makhluk. Itu gimana, bisa dipahami? Dalam surah Al-Hajj, ayat, coba dicek deh. Dalam surah Al-Hajj ayat 30 ayat 3 nih, coba. Ijtanibu qaulaz-zur, dan jauhilah, hindarilah oleh kalian, usahakan, ijtanibu, usahakan oleh kalian menghindari ucapan yang bisa menimbulkan dosa. Coba cari surah Al-Hajj ayat 3 dulu, coba ayat 3. Surah Al-Hajj ayat 3. Surah Al-Hajj ayat 3. Surah Al-Hajj ayat 3. Benar gak?
Ayat 3 tentang ilmu. Bunyinya gimana? Coba ayat 30, nanti 30. Surah Al-Hajj ayat 30. Surah Al-Hajj ayat 30. Ini terdapat antara saya mengagungkan apa yang terjadi di Islam, maka itu lebih baik baginya. Hah? Mendesak dari usahakan oleh kalian. Kamu enggak? Belum. Ya, kan? Usahakan. Baik. Surah Al-Hajj ayat 3. Pertama ayat 3 dulu. Kalau ayat 3 gimana bunyinya? Ada gak? Ayat 3. Kalau ayat 3 wa minan nasi mayyujadilu billahi bi ghairi ilmin wa Terus? yattabi'u kullu syaitonin marid. Ada kalimat ijtanibu qaula zur gak? Wajtanibu qaula zur. Ada gak? Nggak ada. Coba sekarang ayat 30. Sekarang ayat 30-nya coba. Surah Al-Hajj ayat 30. Dalika wa may yu'adzim hurumatillahi wal Bagus. Al-Hajj ayat 30. Oh, nggak ada ya? Ini ada. Wajtanibu qaula zur. Ayat 30. Dan jauhilah perkataan dusta, perkataan negatif, perkataan batil yang bisa menimbulkan dosa. Ya. Itu dia. Jadi sekali lagi, seseorang yang puasa sunnah atau wajib, apalagi wajib gitu ya, terus ketika puasa dia melakukan ucapan yang bisa menimbulkan dosa, maka puasanya 1